Apa di antara teman-teman yang suka ngerasa risih saat munculnya keputihan? Dan sebenarnya keputihan itu sendiri bersifat bahaya atau enggak sih? Sesuai dengan judul thumbnail, kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah keputihan atau dikenal dalam istilah kedokterannya sebagai fluor albus. Nah, siapa di antara teman-teman yang suka ngerasa risih saat munculnya keputihan? Dan sebenarnya keputihan itu sendiri bersifat bahaya atau enggak sih? Terus keputihan teman-teman itu termasuk yang normal atau malah yang nggak normal? Oleh sebab itu, kenalin tanda-tandanya. Tapi bagi teman-teman yang belum bergabung dengan Ibu Guru IP, segera klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video menarik dari Ibu Guru IP lainnya. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Keputihan itu sendiri adalah keluarnya suatu cairan atau lendir dari area vagina. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini adalah gambar dari organ reproduksi dalam wanita dan salah satu bagiannya itu adalah vagina. Nah, sebenarnya keputihan itu adalah hal yang normal dialami oleh kebanyakan wanita. Tapi jika kemunculan keputihan diiringi dengan keluhan atau gangguan lainnya, itu harus diwaspadai. Takutnya itu salah satu gejala kalau keputihan teman-teman itu tidak normal seperti itu. Nah, lalu dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu ada keputihan yang sifatnya normal atau disebutnya keputihan fisiologis, ada juga keputihan yang sifatnya abnormal atau disebutnya keputihan patologis. Lalu apa sih beda dari kedua jenis keputihan ini? Kalau keputihan yang sifatnya fisiologis itu adalah keputihan yang datangnya atau munculnya itu sebelum menstruasi dan juga setelah datangnya menstruasi atau tepatnya pada saat masa subur. Pernah kan teman-teman ngalamin kalau misalnya sebelum menjelang menstruasi itu muncul keputihan, bahkan jumlahnya biasanya lebih banyak dari biasanya. Dan juga hal itu terjadi lagi setelah kita menstruasi atau tepatnya pada saat masa subur, itu kadangkala muncul lagi tuh keputihan, bahkan juga jumlahnya tuh lebih banyak daripada biasanya. Tapi setelah masa subur itu lewat, biasanya keputihan nggak ada lagi, bahkan kalaupun muncul itu hanya sedikit jumlahnya, seperti itu. Nah, lalu apa sih atau bagaimana sih cara kita bisa membedakan keputihan kita itu termasuk yang fisiologis atau yang patologis? Nah, berikut akan aku jelaskan. Berikut adalah ciri-ciri dari keputihan yang sifatnya normal dan juga yang tidak normal. Adapun keputihan yang normal biasanya kalau kita lihat bisa kita lihat dari segi warnanya. Warnanya itu biasanya bening, sedikit putih, bahkan kalau menjelang menstruasi biasanya warnanya putih pekat dengan sedikit kecoklatan. Sedangkan untuk warna dari keputihan yang abnormal, dia biasanya warnanya itu kuning dan juga kehijauan, bahkan kalau yang udah parah banget warnanya itu abu-abu. Sedangkan untuk teksturnya, kalau keputihan yang normal, dia biasanya teksturnya itu encer dan sedikit lengket, dan juga agak kental sedikit dan juga lengket ya. Sedangkan yang abnormal itu biasanya teksturnya itu dia kental dan juga biasanya bahkan menggumpal. Teman-teman kalau ada yang mengalami hal seperti itu boleh komen di kolom komentar. Sedangkan untuk dari segi baunya, kalau yang normal dia itu nggak mengeluarkan bau keputihannya, sedangkan yang abnormal dia itu biasanya bau amis, tidak sedap, bahkan menyengat kalau udah parah. Kemudian kalau yang normal biasanya itu keputihannya itu muncul nggak dibarengi dengan rasa gatal di area vagina. Sedangkan yang abnormal itu biasanya diiringi dengan rasa gatal di area vagina. Nah, rasa gatal tersebut itu bisa disebabkan adanya pertumbuhan jamur atau bakteri ataupun infeksi parasit lainnya di area vagina teman-teman, seperti itu. Nah, dan juga kalau yang abnormal, kalau yang udah parah banget keputihannya, itu biasanya disertai dengan bengkak di area vagina, seperti itu. Nah, kalau keputihan teman-teman itu sifatnya yang fisiologis tadi, teman-teman nggak perlu khawatir karena itu adalah hal yang normal. Tapi jika keputihan teman-teman sifatnya patologis, nggak ada salahnya teman-teman cek ke dokter. Kenapa? Karena itu bisa jadi
tanda-tanda penyebab munculnya keputihan seperti penyakit chlamydiasis atau penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur. Kemudian bisa juga itu tanda penyakit berbahaya lainnya seperti gonore atau kencing nanah, dan juga yang paling bahaya itu adalah kanker serviks. Bahkan keputihan yang abnormal juga bisa menyebabkan kemandulan. Nah, kenapa sih bisa menyebabkan kemandulan? Otomatis ya karena kan kalau misalnya area vagina kita itu keputihannya sifatnya abnormal, otomatis seperti bakteri itu mudah aja masuk ke dalam saluran organ reproduksi kewanitaan. Nah, kan di bagian, teman-teman bisa lihat di gambar itu, di bagian organ reproduksi dalam wanita itu kan ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium itu kan tempat diproduksi yang namanya sel telur. Nah, kalau misalnya bakteri itu bisa masuk sampai ke ovarium, otomatis itu akan mengganggu kesuburan dari sel telur yang diproduksi oleh si ovarium tadi. Oleh sebab itu, teman-teman nggak boleh anggap remeh dari keputihan seperti itu ya. Dan terus apa aja sih penyebab munculnya keputihan yang nggak normal tadi? Itu ada beberapa penyebabnya, teman-teman. Yang pertama itu adalah karena efek stres, atau misalnya badan kita dalam keadaan capek, pikiran kita stres. Teman-teman pernah kan mengalami kalau misalnya pikirannya lagi stres atau badannya itu lagi nggak mood, lagi capek, itu pasti produksi keputihannya itu lebih banyak. Terus yang kedua itu adalah efek samping dari obat-obatan, misalnya seperti antibiotik. Dan selanjutnya itu adalah penggunaan antiseptik pembersih vagina. Itu nggak boleh, teman-teman, sebenarnya digunakan. Kenapa nggak boleh? Jadi sebenarnya kayak gini, teman-teman. Di area vagina kita, ini gambarnya, itu ada derajat keasaman, namanya pH atau derajat keasaman. Area vagina kita itu adalah sifatnya asam. Nah, sedangkan sabun antiseptik pembersih vagina, baik yang bentuknya batangan atau cair, itu kan derajat keasamannya atau pH-nya itu belum tentu sesuai dengan derajat keasaman atau pH yang ada di vagina kita. Nah, kalau misalnya kita tetap menggunakan antiseptik pembersih vagina tadi, itu ditakutkan akan mampu menghancurkan bakteri flora normal yang ada di sekitar vagina. Jadi teman-teman, aku jelasin ya. Di area vagina kita itu ada yang namanya bakteri. Bakteri ini sifatnya baik. Disebutnya itu bakteri flora normal. Nah, bakteri flora normal ini fungsinya itu adalah sebagai untuk menjaga vagina kita biar nggak dimasukin zat asing yang berbahaya. Contohnya kayak bakteri yang jahat, kemudian jamur, ataupun parasit lainnya, bahkan virus. Nah, kalau misalnya kita tetap menggunakan antiseptik pembersih vagina yang pH-nya itu belum tentu sesuai dengan pH vagina kita, otomatis itu akan mampu menghancurkan bakteri flora normal di vagina tadi. Nah, kalau misalnya bakteri flora normalnya itu hancur, berarti bebas aja dong masuk bakteri jahat, virus, dan juga parasit lainnya. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya keputihan seperti itu. Nah, lalu gimana sih cara kita mencegah supaya kita tidak keputihan, atau paling tidak mengurangi keputihan kita seperti itu? Nah, caranya gampang banget. Yang pertama itu, teman-teman, tadi kalau misalnya kurangin yang namanya penggunaan sabun antiseptik pembersih vagina. Kalaupun teman-teman ingin tetap menggunakannya, saran dari saya itu adalah gunakan sabun antiseptik pembersih vagina itu sebelum munculnya menstruasi dan juga setelah menstruasi. Kenapa? Karena kan memang kalau sebelum kita menstruasi itu kan pasti ada keputihan, tapi walaupun gak semuanya gitu ya. Dan juga setelah menstruasi itu kan biasanya muncul keputihan. Nah, itu nggak apa-apa kalau teman-teman mau menggunakan sabun pembersih vagina tadi, tapi selebihnya itu jangan digunakan gitu ya. Itu saran dari aku. Terus yang kedua, teman-teman usahakan setelah buang air kecil maupun buang air besar itu keringkan area vaginanya. Nah, mengeringkannya itu teman-teman bisa menggunakan handuk atau bisa menggunakan tisu. Terus membersihkannya itu teman-teman nggak usah digosok-gosok seperti ini. Misalnya ini area vagina, teman-teman cukup tap-tap kayak gini aja, jangan sampai digosok-gosok kayak gini. Kenapa? Karena takutnya nanti ada bagian dari serat tisu ataupun serat handuk itu yang masuk ke dalam area vagina. Itu nggak boleh, itu bisa menyebabkan kanker vagina. Nah, jangan sampai ya. Terus
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, teman-teman kalau lagi menstruasi itu usahakan ganti pembalut. Jangan malas-malas ganti pembalut. Minimal itu adalah 6 jam sekali. Itu udah bukan minimal, maksudnya maksimal itu 6 jam sekali. Itu udah maksimal banget. Teman-teman udah harus ganti pembalut. Takutnya nanti tumbuh jamur di area pembalut tersebut gitu ya. Terus teman-teman juga jangan pelit atau jangan males untuk ganti yang namanya celana dalam. Nah, jangan seharian full 12 jam atau 24 jam menggunakan celana dalam yang sama. Itu jorok banget teman-teman, itu udah pasti tumbuh yang namanya jamur. Itulah yang menyebabkan munculnya keputihan. Jadi usahakan teman-teman minimal sehari itu ganti 2 kali celana dalam. Oke, minimal seperti itu. Dan sebisa mungkin teman-teman gunakan celana bahan yang berbahan katun atau yang dapat menyerap keringat biar area vagina teman-teman itu enggak lembab sehingga tidak tumbuh jamur. Dan kemudian teman-teman hindari juga berendam di air panas terlalu sering. Nah, jadi gini teman-teman, nggak baik juga kalau misalnya teman-teman terlalu lama berendam di air panas karena itu juga bisa menyebabkan munculnya keputihan. Dan terus teman-teman juga hindari penggunaan celana dalam atau celana luar juga yang terlalu ketat, karena itu akan menyebabkan bakteri anaerob tumbuh di sekitar vagina. Bakteri anaerob itu apa? Itu adalah bakteri yang tidak butuh oksigen untuk berkembang biak. Jadi kalau misalnya, makanya teman-teman nih disaranin kalau menggunakan celana itu jangan terlalu yang ketat, terutama celana jeans itu jangan yang terlalu ngepres banget karena itu akan membuat area organ intim kita atau area vagina kita itu nggak punya oksigen, jadi sirkulasi oksigennya terganggu. Teman sekarang udah tahu kan bagaimana cara mencegah keputihan serta membedakan keputihan yang normal dan juga yang tidak normal. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman ya biar kita berbagi ilmu, serta yang paling penting jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tanda loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video menarik dari Ibu Guru IP lainnya. Terima kasih.